Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas identifikasi hazard pada pekerja di pabrik tekstil dan upaya pengendalian risiko ketiga. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Neni Umi Kanifah, Dialin Risa Smita, Rasmida, dan Rona Lisna. Pengertian pabrik tekstil. Pabrik tekstil adalah salah satu jenis industri besar. Manufaktur tekstil didasarkan pada perubahan dari serat menjadi benang, kemudian menjadi kain, sampai akhirnya menjadi tekstil. Tekstil itu kemudian dibuat menjadi pakaian atau benda-benda lainnya. Kapas merupakan kain alami yang paling penting. Prosesnya adalah dengan cara menenun, pembentukan kain, penyelesaian, dan pewarnaan. Kerumitan proses-proses tersebut mampu menghasilkan berbagai macam produk. Di situ dapat kita lihat gambar proses-proses pembuatan produk tekstil. Gambaran pelaksanaan K3 pada sektor pekerjaan di pabrik tekstil. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja sudah dilaksanakan jika dilihat dari segi pelaksanaannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya fasilitas yang diberikan perusahaan yang berupa identifikasi potensi dan faktor bahaya, sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, inspeksi keselamatan kerja, investigasi keselamatan kerja, audit internal, panitia pembina keselamatan kesehatan kerja, penyediaan alat pelindung diri, pelayanan kesehatan, emergency response planning, dan ergonomi. Dalam pelaksanaan program keselamatan kesehatan kerja belum dilakukan secara maksimal, meski beberapa ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berikut ini merupakan gambar alur proses kerja pabrik tekstil. Hal yang pertama kita perlukan adalah sampel. Setelah itu dilanjutkan dengan order bahan baku. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan pola, sampai akhirnya pada packing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dialin Risa Smita. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Neni Umi Kanifah tentang identifikasi hazard pada pekerja di pabrik tekstil dan upaya pengendalian risiko K3. Identifikasi hazard, keselamatan kerja, lingkungan kerja. Yang pertama, lingkungan kerja fisik. Risiko tersengat listrik, jari atau tangan terpotong karena mesin industri. Pendengaran terganggu karena suara bising bersumber dari proses produksi pembuatan benang dari serat kapas menggunakan mesin industri. Yang kedua, lingkungan kerja kimia. Gisinosis adalah penyakit tergolong pneumokonosis yang penyebabnya terutama debu kapas kepada pekerja-pekerja dalam industri tekstil. Penyakit ini berkaitan erat dengan pekerjaan blowing dan carding, tetapi terdapat pula pada pekerjaan-pekerjaan lainnya. Bahkan dari permulaan proses atau pembuangan biji kapas sampai kepada proses akhir atau penenunan. Yang ketiga, lingkungan kerja ergonomik. Kelelahan karena melakukan gerakan yang sama dan berulang-ulang, migrain, kram otot bersumber dari proses produksi atau pengecekan kualitas dan pengemasan. Sarana dan peralatan kerja pabrik tekstil. Peralatan-peralatan industri yang terdiri dari mesin-mesin produksi bertegangan listrik telah dilengkapi dengan ground pada kabel-kabel penghubungnya. Peringatan tentang tata cara penggunaan mesin dan himbauan secara tertulis yang menempel pada jenis mesin tersebut juga bertujuan untuk mengingatkan pekerja akan potensi bahaya yang bisa saja timbul pada saat mesin digunakan. Peralatan kerja komputer pada staf kantor tidak diberi layar pelindung, sehingga memungkinkan karyawan yang menggunakan piranti tersebut dalam waktu yang lama akan menyebabkan kelelahan mata. Kursi yang digunakan karyawan staf cukup nyaman dengan penambahan spons di tempat duduknya.
Poliklinik yang ada di dalam tempat kerja telah dilengkapi sarana yang cukup memadai, sehingga karyawan yang mengalami kecelakaan kerja ringan segera dapat ditangani, dan apabila kecelakaan kerja tergolong berat, poliklinik dapat bertindak untuk pertolongan pertama, dan langkah selanjutnya akan dirujuk pada rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Alat pemadam kebakaran disediakan di setiap gedung atau ruangan, yang masing-masing memiliki tujuan untuk menanggulangi kebakaran kecil. Alat pemadam tersebut antara lain APAR dan hidran. Alat pelindung diri diklasifikasikan berdasarkan pada tujuan organ badan yang punya potensi terserang kemungkinan dari bahaya, yaitu 1. Mata, sumber bahaya, cipratan bahan kimia atau logam, debu, katalis, powder, proyektil, gas, uap, dan radiasi. APD, kacamata keselamatan. Yang kedua, telinga, sumber bahaya, nada dengan tingkat kebisingan kian lebih 85 dB. APD, penutup telinga. Yang ketiga, kepala, sumber bahaya, tertimpa benda jatuh, terbentur benda keras, rambut terlilit, benda berputar. APD, penutup kepala atau topi keselamatan. Yang keempat, pernapasan, sumber bahaya, debu, uap, gas, kekurangan oksigen. APD, respirator atau masker. Yang kelima, badan, sumber bahaya, nada dengan tingkat kebisingan kian lebih 85 dB. APD, pakaian atau seragam. Yang keenam, tangan dan lengan, sumber bahaya, temperatur ekstrim, benda tajam, tertimpa benda berat, sengatan listrik, bahan kimia, infeksi kulit. APD, sarung tangan. Yang ketujuh, kaki, sumber bahaya, lantai licin, lantai basah, benda tajam, benda jatuh, cipratan bahan kimia dan logam cair, abrasi. APD, sepatu keselamatan seperti sepatu bot. Adapun cara untuk pengendalian risiko penyakit akibat kerja pada industri tekstil antara lain adalah sebagai berikut. Eliminasi, pembuatan SOP pada setiap kegiatan yang dilakukan. Pengaturan suhu ruangan disebut senyaman mungkin disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Posisi pekerja dibuat ergonomis sehingga tidak mengganggu produktivitas dan pekerja tidak mudah lelah. Pemeriksaan awal pada mesin yang akan digunakan untuk mengurangi kebisingan akibat kerusakan mesin. Penyediaan APAR atau alat pemadam kebakaran diletakkan di setiap ruangan untuk mencegah terjadinya kebakaran. B. Substitusi, mengganti mesin yang sudah layak pakai dengan yang lebih baik untuk meminimalisir penyakit akibat kerja bagi para pekerja. Pencahayaan ruangan dibuat lebih terang untuk mengurangi risiko pekerjaan mengalami bahaya akibat kerja. Penggantian AC ruangan yang sudah tidak berfungsi dengan yang masih layak pakai sehingga ruangan terasa nyaman untuk bekerja bagi pekerja. C. Rekayasa teknik, suatu langkah memodifikasi bahaya, baik memodifikasi lingkungan kerja ataupun memodifikasi alat-alat kerja. D. Administrasi kontrol, artinya bahaya dikendalikan dengan menerapkan instruksi kerja ataupun menjadwalan kerja untuk mengurangi paparan terhadap bahaya. Mengatur jadwal kerja, memberikan pelatihan kepada pekerja, memberikan penyuluhan bidang kesehatan. E. APD atau alat pelindung diri. Pekerja diwajibkan untuk selalu mengenakan APD atau alat pelindung diri saat bekerja. Adapun APD yang digunakan antara lain sebagai berikut: penutup kepala atau topi keselamatan atau helmet, kacamata keselamatan, masker, sarung tangan, penutup telinga, pakaian atau seragam, sepatu keselamatan seperti sepatu boots.
engineering control, artinya bahaya diisolasi agar tidak kontak dengan pekerja. Gambaran program K3. Program kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh pegawai, pengunjung di dalam dan lingkungan industri, sehingga kejadian pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri dapat ditekan atau dihilangkan. Program identifikasi bahaya dan penilaian risiko merupakan contoh program K3 yang paling dasar dan sangat mempengaruhi program-program yang lain. Program ini mengharuskan pekerja untuk dapat menyebutkan semua aktivitas yang ada di tempat kerja, baik rutin, non-rutin, ataupun dalam keadaan darurat, untuk kemudian diidentifikasi bahaya serta risikonya. Setelah identifikasi dilakukan, kita kemudian dapat merencanakan pengendalian terhadap risiko yang disebutkan. Bentuk dari identifikasi bahaya dan penilaian risiko ini dapat bermacam-macam. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.